Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa bertemu adik-adik secara virtual. Hari ini saya menggunakan video untuk menjelaskan terkait dengan struktur program BK. Nah, pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar mengenai cara untuk menganalisis DCM atau daftar cek masalah. Nah, kemudian hari ini adalah materi terusannya, teman-teman, yaitu kita akan mengenal struktur program BK. Karena ketika kita akan membuat program BK itu harus tahu dulu bagaimana kerangkanya ya, supaya memudahkan kita untuk menyusunnya. Sebelum itu marilah kita berdoa supaya kita diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam menuntut ilmu. Berdoa dimulai. Berdoa bisa dicukupkan, adik-adik semuanya. Hari ini kita masuk di pertemuan yang kelima ya, kita akan belajar mengenai struktur program BK. Nah, teman-teman semuanya, biasanya program BK itu nanti itu bentuknya adalah berupa seperti makalah gitu ya teman-teman ya, seperti makalah. Kira-kira bentuknya seperti inilah ya. Nah, kira-kira seperti ini nanti bentuknya. Tapi cukup tebal gitu ya, cukup tebal karena memang sebetulnya yang membuat tebal itu adalah lampirannya teman-teman. Lampirannya itu kalau sama lihat di PowerPoint itu ada RPLBK atau Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling. Nah, adapun susunan-susunan penjilitan dari program BK itu nanti ada covernya, kemudian ada lembar pengesahan ya. Lembar pengesahan itu nanti ada tanda tangannya konselor, tanda tangannya koordinator BK, dan juga tanda tangannya kepala sekolah. Itu yang membuktikan bahwa program BK itu telah disetujui gitu ya, disetujui oleh para pimpinan. Nah, selanjutnya itu adalah seperti biasa ada kata pengantar, kemudian daftar isi, kemudian isinya ya, isinya berupa program BK, kemudian yang terakhir ada penutup dan juga lampiran-lampiran gitu. Ya, secara keseluruhan isinya itu teman-teman program BK itu. Nah, nanti Saman tak tunjukkan supaya Saman tidak bingung gitu. Kalau cuma gini kan Saman masih membayang-bayangkan ya. Tak tunjukkan bentuknya seperti apa. Nah, selanjutnya teman-teman, ini kan setelah daftar isi itu kan ada namanya apa namanya? Program BK. Nah, program BK atau isinya ya, isinya itu seperti apa? Ini tak kasih tahu isinya teman-teman. Nah, ini loh isinya dari program BK itu sendiri. Jadi setelah daftar isi nanti poin A ya, itu ada rasionalnya. Jadi yang menjelaskan mengapa perlunya kita itu menyusun program BK itu maksudnya di rasional. Kalau makalah itu ibaratnya latar belakangnya teman-teman. Nah, itu rasional. Yang kedua itu adalah dasar hukum. Ya, jadi ketika kita melakukan program BK itu ada dasar hukumnya. Apapun yang kita lakukan itu semuanya atas berdasarkan aturan atau berdasarkan regulasi yang telah ditentukan oleh baik dari pemerintah ataupun dari sekolah. Jadi ada dasar hukumnya. Terus yang ketiga itu nanti kita sebutkan juga teman-teman visi dan misi sekolah. Biasanya visi dan misi sekolah itu nanti di bawahnya ya itu ada visi dan misi BK. Nanti Samian untuk yang visi dan misi sekolah bisa mengambil di sekolahnya salah satu dari anggota kelompok. Katakanlah salah satu dari anggota kelompok dulu pernah sekolah di SMP 1 Getasan misalnya kayak gitu ya. Nah, teman-teman bisa kontak konselornya untuk meminta visi misi sekolah dan juga visi misi BK. Nah, sama sesuaikan aja. Nah, misalnya sama buatnya yang SMA ya
disesuaikan dengan yang SMA, visi misi dan sekolah SMA. Terus yang keempat adalah deskripsi kebutuhan. Nah, ini teman-teman, deskripsi kebutuhan itu isinya nanti adalah tabel yang Saman buat kemarin. Kemarin kan tak minta setelah Samian menganalisa itu kan membuat tabel, mengisi tabel yang ada aspeknya, ada persentase, kemudian ada tingkatannya, sedang, berat, atau ringan, gitu ya. Nah, itu dimasukkan di deskripsi kebutuhan, teman-teman. Ya, supaya orang itu ketika membaca layanan program kita itu sudah sesuai dengan kebutuhan para siswa. Itu deskripsi kebutuhan. Lalu tujuan program BK. Tujuannya apa dalam penyusunan program BK ini? Itu ditulis. Kemudian komponen program. Di poin F dan G itu adalah nanti teman-teman cukup menuliskan apa ya istilahnya teorinya ya teman-teman. Komponen program BK itu kan ada 4 gitu ya. Ada layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan layanan dukungan sistem. Itu namanya komponen program. Nah, teman-teman memasukkan teorinya di situ. Ya, apa yang disebut dengan layanan dasar dijelaskan, macam-macam strategi dalam layanan dasar itu apa disebutkan di situ. Itu poin F. Poin G juga sama, menyebutkan teorinya atau apa namanya kajian literaturnya terkait dengan bidang layanan. Bidang layanan BK itu kan juga ada 4 layanan, bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan juga bidang karir. Itu. Nah, kemudian yang poin H itu ada sarpras, sarana prasarana. Ketika kita melakukan sebuah layanan, itu kira-kira sarana dan prasarana apa yang kita butuhkan. Itu ditulis teman-teman, dirinci. Kalaupun perlu hal yang beli gitu ya, misalkan butuh papan bimbingan. Nah, itu dianggarkan di situ ya, dianggarkan butuh papan bimbingan, misalkan anggaran terlampir. Nah, anggarannya nanti dimasukkan di poin I. Anggaran biaya belinya berapa itu ditulis di situ. Yang poin J itu adalah evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Itu fungsinya adalah teman-teman di situ biasanya menampakkan atau menampilkan cara untuk mengevaluasi. Ini dulu dipelajari di evaluasi BK ya, jadi Saman masukkan ke situ. Apa yang Saman sudah dapat di evaluasi BK dimasukkan ke bagian J. Kemudian untuk pelaporan, nanti biasanya pelaporannya adalah setiap akhir semester dan setiap tahun, di akhir tahun dalam bentuk laporan program BK, mana yang sudah terlaksana dan mana yang belum terlaksana. Tetapi pada poin J itu yang ditulis hanyalah langkahnya. Bagaimana langkah evaluasinya, bagaimana langkah pelaporan, dan juga langkah tindak lanjutnya. Kemudian yang poin terakhir itu adalah program BK-nya itu sendiri. Ya. Isinya apa? Gitu, dalam bentuk tabel. Misalkan nanti tak tunjukkan. Misalkan yang tabelnya itu biasanya isinya ada komponen layanan, ada bidang, ada strategi layanan, ada subtema layanan gitu ya, temanya apa, terus kemudian kapan dilakukannya, bulan apa gitu. Biasanya gitu, terus pelaksananya siapa aja. Isinya seperti itu teman-teman. Nah, setelah ini Saman tak tunjukkan contoh dari program BK itu sendiri. Nih, Saman tak kasih contoh. Ini nanti tak share di grup teman-teman. Nah, ini loh misalkan kayak gini teman-teman. Nah, ini covernya teman-teman. Nah, tadi kan saya mengatakan ada covernya. Cover itu seperti ini. Ini contoh aja teman-teman ya. Ini program judulnya program BK ya. Nanti sama tinggal menyesuaikan. Kawan sekolahnya kemarin membuatnya yang apa? Yang SMP, yang SD, apa yang SMA? Tinggal menyesuaikan aja.
tahun ajarannya juga disesuaikan. Nah, ini yang hitam, ini bisa dikasih logo instansi. Kamu nyari di sekolah itu logo instansinya. Nah, ini penyusunnya ditulis anggota kelompokmu. Kemudian ini boleh sama ganti ya, misalkan bimbingan dan konseling menyesuaikan ini SMA Negeri 1 Salatiga, misalnya kayak gitu. Terus ini cover. Yang kedua kata pengantar. Nah, kenapa tak merah-merah? Supaya sampean enggak nyontoh ini gitu ya. Sampean membuat sendiri kata pengantar. Setidaknya sampean punya gambaran, oh ini tuh caranya membuat kata pengantar gitu. Ini disesuaikan. Pokoknya yang tak merah-merah ini nanti sampean sesuaikan, ya, sesuaikan. Lalu selanjutnya setelah kata pengantar ada daftar isi. Daftar isi juga demikian. Kenapa tak warna merah? Supaya sampean menyesuaikan kayak gini tampilannya ini kan nggak menarik. Harusnya kan sama kayak gini ya teman-teman. Nah, itu sampean perbaiki nanti. Ini kan hanya sebuah contoh. Ini termasuk halamannya nanti juga disesuaikan. Nah, apa yang saya sampaikan di PowerPoint barusan itu ini teman-teman. Ada rasional, dasar hukum, visi misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, nah ya toh, seperti ini. Nah, terus lampirannya. Nah, nanti teman-teman, pokoknya gini, sebelum UTS gitu ya, sebelum UTS kan Saman belum tak ajari cara untuk membuat ini ya, rencana RPLBK ya. Jadi kan Saman belum tak ajari untuk RPLBK-nya, membuat RPLBK, maka nanti Saman ngerjakannya cukup sampai yang ini lampiran A aja. Ini tak kasih warna hijau. Ini artinya dilakukan setelah UTS, dilengkapi setelah UTS. Ya, karena Saman belum tak ajari caranya. Saman cukup nanti mengerjakan sampai poin A. Jadi nanti yang digunakan untuk UTS, UTS-nya kemarin kan Pak Abi meminta untuk membuat program BK secara berkelompok, maka nanti Saman ngerjakannya cukup sampai pada lampiran A. Nah, gitu. Terus lanjut, ini daftar tabel, saya kira bisa menyesuaikan ya, biasalah daftar tabel itu. Nah, ini baru kita memasuki inti dari program BK itu sendiri. Yang pertama adalah tentang rasional. Jadi rasional itu seperti latar belakangnya kenapa kita membuat program BK. Jadi dijelaskan di situ. Ini tak warna merah juga sampean harus menyesuaikan ya. Ojo manut iki, tetapi ditulis sendiri, dikarang sendiri, sesuai dengan teori tentunya, orang terus ngarang ngawur ya teman-teman, disesuaikan dengan teori ya, kawan pahamnya apa ya itu ditulis. Itu rasional. Lalu selanjutnya ada dasar hukum. Kalau dasar hukum tidak saya merah-merah karena memang dasar hukumnya biasanya sama gitu guys, sama. Mungkin tinggal apa ya yang berbeda ya. Mungkin nanti sama tambahi di poin 12 katakanlah ada aturan sekolah yang terkait dengan program BK itu juga boleh. Monggo. Tapi setidaknya kalaupun tidak ada aturan dari sekolah ini bisa dituliskan teman-teman ya. Makanya tidak saya kasih warna merah karena memang boleh dipakai. Nah, ini kita masuk di visi misi. Visi misinya nanti ada dua, visi misi sekolah sama visi misi BK. Nah, sampean menyesuaikan, kita kasih warna merah juga. Nanti menyesuaikan kamu sekolahnya di mana. Nah, jadi satu kelompok itu bisa salah satu aja, sekolah salah satu dari temanmu itu, yang mungkin bisa dikontak, guru BK-nya masih punya kenalan di sana, bisa dikontak. Jadi satu kelompok itu nanti sekolahnya satu aja, nggak usah banyak gitu. Dan samanya juga nggak perlu ke sekolah, cukup WA gurunya aja atau nyari di internet juga nggak apa-apa. Oh saya dulu sekolah di SMA 1 Karanganyar, oh saya tak googling aja visi misi SMA 1 Karanganyar, itu juga boleh aja. Visi misi BK nanti disesuaikan ya teman-teman, disesuaikan dengan sekolahnya. Pak, kalau nggak ada visi misi BK di sekolah itu
buatan sendiri. Kamu belajar dan jadi guru BK. Ya, siapa tahu nanti setelah kamu lulus, kamu jadi koordinator BK. Nah, kalau jadi koordinator BK kan tentunya Saman harus bisa membuat visi misi teman-teman semuanya ya, karena Saman yang memimpin gitu. Dibuat sendiri. Terus selanjutnya adalah deskripsi kebutuhan. Nah, deskripsi kebutuhan ini kalau di contoh ini kan yang tak kasih tanda merah, itu kan instrumen yang digunakan banyak ya teman-teman. Ada ITP, ada sosiometri, ada lembar permasalahan siswa. Nah, ini makanya tak dalam kurung ini cukup diganti DCM aja karena kita menggunakannya kan DCM kemarin gitu. Tetapi kalau adik-adik besok ketika sudah PPL atau ketika sudah jadi konselor pengen membuat program BK yang lebih bagus, itu instrumennya boleh beragam seperti ini teman-teman ya, tidak harus pakai DCM ya, Saman boleh pakai DCM ditambah pakai wawancara ditambah pakai angket, boleh ya, itu jauh lebih bagus. Kenapa saya hanya meminta adik-adik untuk membuatnya dari DCM? Nah, karena adik-adik masih dalam tahap belajar gitu, oke. Saman tak kenalkan aja supaya Saman tahu sistematika dari membuat penyusunan program BK itu kayak apa gitu. Itu hanya sebatas belajar aja. Nanti kalau sudah mahir, Saman boleh gunakan yang instrumen lain, digabung juga boleh. Nah, nanti di deskripsi kebutuhan ini boleh ya, ini yang pokoknya yang saya tandai, yang tidak saya tandai merah boleh dipakai ini boleh dipakai, boleh sampai sesuaikan juga, tidak harus seperti ini kata-katanya. Nah, kita masuk pada deskripsi kebutuhan dan permasalahan siswa. Ini kan dijelaskan ITP itu adalah bla 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 bla, aspek-aspek dalam ITP apa gitu ya. Nah, karena kita tidak pakai ITP, maka gantilah itu dengan deskripsi DCM aja gitu ya. Nanti isi dengan deskripsi DCM. DCM itu apa? Tujuannya apa? Aspeknya apa saja kayak gitu. Terus barulah adik-adik memasukkan tabel yang sudah dibuat kemarin. Nah, ini tak tulisi kopas dari tabel kebutuhan kemarin ya. Jadi yang kemarin itu silakan dimasukkan ke sini, mulai dari aspek kesehatan, presentasenya berapa, terus kemudian tingkatnya apa, berat, sedang atau ringan, itu ditulis di sini. Itu gampang, tinggal kopas. Lalu tujuannya, nah ini tujuan kamu menyusun program BK itu apa? Ditulis di sini tujuan umumnya, tujuan khususnya. Nah ini makanya tak kasih tanda merah biar sama ganti. Nah pokoknya yang tanda merah itu harus diganti teman-teman. Nah ini kita masuk di poin F. Tadi kan saya sampaikan poin F itu adalah menjelaskan aja secara teoritis. Nah ini kalau tak lihat ini contohnya sudah bagus. Berarti Saman boleh pakai ini. Atau boleh Saman kembangkan juga, tidak apa-apa. Ini boleh dipakai ya, boleh dipakai sampai pada poin G. Nah poin G itu bidang layanan. Ini juga masih boleh dipakai teman-teman. Ada pribadi, sosial, belajar, karir. Ini masih boleh Saman pakai, nggak usah diganti. Tapi nek Saman pengen menambahkan juga boleh. Nah kita masuk di poin H. Poin H ini adalah sarana dan prasarana. Ini harus disesuaikan dengan kondisi sekolah gitu. Ning sekolahan itu ada apa aja, gitu. Diingat-ingat gitu ya, diingat-ingat. Oh dulu di SMP ku ada apa aja ya, di SMA ku ada apa aja, itu ditulis di sini. Nah ini isinya disesuaikan ya teman-teman. Ini tak kasih tanda merah aja. Ini nanti disesuaikan maksudnya itu. Disesuaikan pada jumlahnya berapa, ya kondisi realnya bagaimana. Terus kemudian ada pengadaannya atau enggak, ya pengadaan itu maksudnya Saman itu mengajukan ya, kalau enggak ada itu diajukan kepada kepala sekolah supaya setiap tahun itu ada penambahan ya, sarana prasarananya apa aja gitu. Terus kalau sudah sarana prasarana gampang, ini tinggal diisi. Kemudian yang I itu adalah anggaran biaya. Anggaran biaya itu diisi dengan
berapa apa namanya biaya yang digunakan untuk pelaksanaan program BK itu. Katakanlah di sini ada bimbingan klasikal. Bimbingan klasikalnya apa penggunaannya berapa gitu ya. Membutuhkan apa aja. Katakanlah membutuhkan kertas folio atau kertas A4. Nah, itu harganya berapa di sini dirinci teman-teman ya. Ini sama bisa ini ya apa namanya? Ya disesuaikan aja lah gitu ya. Dikira-kira harganya itu berapa. Itu ya kira-kira yang digunakan apa aja. Misalkan ini pengembangan profesional ya, misalkan kita ikut konferensi atau ikut seminar, itu biayanya berapa? Ya, biaya registrasi katakan 100.000 gitu ya, ditulis di sini 100.000. Nah, contohnya kayak gitu teman-teman. Terus nanti di total. Ini kurang satu ya, total gitu ya. Totalnya berapa itu di sini. Totalnya 1 atau 15 atau 12 juta katakanlah kayak gitu. Nah, ini contohnya teman-teman kayak gitu. Terus kalau sudah, ya sudah, kita masuk di evaluasi pelaporan dan tindak lanjut. Nah, ini loh yang tak katakan tadi teman-teman. Pada poin ini, Saman cukup menyebutkan atau menuliskan langkah-langkahnya yang digunakan untuk evaluasi pelaporan dan tindak lanjut. Nah, kawan bolehlah pakai ini. Cukup. Terus, nah ini intinya di sini teman-teman. Di sini kan ada tulisan rencana operasional atau action plan. Nah, ini tugas sampean membuat ini juga. Ya. Yang disebut layanan program atau program BK itu ya ini teman-teman. Inilah yang disebut dengan program BK. Ini kita baru masuk di intinya. Inti dari program BK itu ya ini. Kalau ditanya konselor tentang program BK, program-programnya selama 1 tahun itu apa? Nah, ini jawabnya pakai ini. Ini Bu, selama 1 tahun saya akan melaksanakan beberapa layanan ini. Nah, gitu. Ini lengkap teman-teman ya. Mulai dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu apa yang dilakukan ditulis di situ. Januari apa yang dilakukan, Februari, Maret, April. Jadi 1 tahun itu penuh gitu ya, penuh karena yang kita buat ini adalah layanan selama 1 tahun. Nah ini kan jelas ya. Ini bahkan dia itu membuatnya ini teman-teman urut per komponen layanan. Ya, komponen layanan. Nah komponen layanan itu kan ada layanan dasar. Nah di layanan dasar itu masih dirinci lagi layanan dasar yang sifatnya pribadi, sosial, kan? Terus sifatnya itu bidang belajar dan juga bidang karir. Nah, ini. Terus kemudian tujuan dari layanan ini apa? Tuh, ini tujuannya adalah membantu siswa ini. Terus keberhasilannya apa? Oh, ternyata siswa yang merokok menjadi berkurang. Oh, siswa-siswanya tambah sehat, misalnya kayak gitu. Terus strategi layanan yang digunakan, ini menggunakan layanan bimbingan klasikal. Topiknya apa? Topik tentang bahaya merokok dan bahaya miras. Gitu dah. Ini nanti Saman bisa ganti, misalkan topik layanannya apa? Misalkan topik karena ini kesehatan, berarti misalkan bahaya menggunakan vapor atau vape gitu ya. Vapor itu boleh gitu ditulis di sini. Misalnya kayak gitu. Terus kemudian sasarannya kelas berapa? Karena itu yang dibuat satu tingkat, berarti nanti ditulis saja kelas 10, apa kelas 11, apa kelas 12 kayak gitu. Nah, perlu saya tegaskan teman-teman bahwa sasaran ketika kita membuat program BK, sasarannya itu harus setingkat ya. Nggak boleh misalkan di sini kelas 11, di sini kelas 12, di sini kelas 10 itu nggak boleh. Jadi memang harus satu tingkat. Karena program BK itu fokus gitu ya, fokus hanya pada satu tingkatan.
Itu. Terus waktunya itu harus mencakup 1 tahun. Tidak boleh misalkan Juli itu enggak ada layanan sama sekali, itu enggak boleh. Jadi memang harus setiap bulan, setiap minggu itu harus ada layanan yang diberikan kepada siswa. Oke, saya kira gitu ya teman-teman, cara membuat program BK itu kayak gini. Terus kemudian kita masuk di lampiran. Ini lampiran nih. Ini boleh sama gunakan ya. Boleh sama gunakan, makanya enggak tak merah-merah. Terus nah ini yang tak kuning-kuning ini jangan dilakukan dulu ya. Pokoknya yang tak warna kuning ini jangan dilakukan dulu. Karena belum waktunya. Sampean bisa mengerjakan ini setelah tak terangkan tentang RPLBK. Nah, ini pokoknya nggak usah dikerjakan. Dikerjakannya sampai halaman ini, ekuivalen ini teman-teman ya. Gitu. Setelah ini sampean kelompokan gitu ya, kelompokan dengan kelompoknya masing-masing ya. Terus gini, saya ingatkan sekali lagi teman-teman, karena mata kuliah ini ya, mata kuliah ini nilainya adalah nilai kelompok. Maka saya tidak ingin mendengar mendengarkan keluh kesah dari teman-teman di kelompokmu ya, yang mengeluhkan bahwa ada anggota kelompok yang tidak ikut kelompokan ya. Saya tidak ingin mendengarkan itu teman-teman ya. Saya tidak ingin mendengarkan itu. Jadi sekali lagi ya saya tekankan bahwa saman harus kerja kelompok ya. Saman harus kerja kelompok. Kalau saya sampai dengar ada anggota kelompok yang mengeluhkan ya, saya akan tegas ya teman-teman. Saya akan tegas. Saman tak tandai gitu ya. Tak tandai nanti urusannya di akhir aja gitu ya, urusannya di akhir aja. Teman tak tandai urusannya di akhir aja. Jadi jangan sampai setelah ini ya saya mendengar ada temanmu ya, satu kelompokmu yang laporan ke Pak Abi gitu ya. Saya tidak mau gitu. Dan saya harap jangan sampai ada yang seperti itu. Tidak baik ya teman-teman ya. Ini kan kerja kelompok, jadi memang harus dikerjakan secara kelompok ya. Oke, itu aja pesannya. Terus kemudian setelah ini sampai kelompokan ya, kelompokan lagi membuat struktur program BK. Karena gini teman-teman, kita kan pertemuan kelima ya. Berarti 6 tuh. Ini pertemuan ke-6 ya kalau nggak salah ya. Nanti cek lagi. Jadi pertemuan ini ini pertemuan ke-6, sorry teman-teman ya. Karena pertemuan ke-8 kan kita sudah kita sudah UTS ya. Dan UTS itu nanti mengumpulkan ini teman-teman, mengumpulkan program BK yang sudah jadi. Maka karena kita tinggal 2 pertemuan lagi menuju UTS, nanti gini teman-teman, saman kelompokan membuat ya nyicil ini ya teman-teman. Pokoknya nyicil ini. Katakanlah ini kan kira-kira ada 36 halaman gitu ya, ada 36 halaman. Maka kalau bisa teman-teman hari ini sudah mengerjakan 50% ya. Saya berikan waktu sampai minggu depan. Minggu depan itu harus selesai 50%. Katakanlah karena ini ada 36 halaman, maka minggu depan itu atau dalam 1 minggu ini teman-teman tak kasih waktu 1 minggu ini untuk mengerjakan sampai halaman 19, katakanlah gitu. Terus nanti di pertemuan selanjutnya ya, minggu depan itu sama tak kasih waktu lagi untuk mengerjakan kekurangannya, pokoknya sampai selesai. Nah, ketika UTS teman-teman semuanya, ketika UTS di pertemuan ke-8 itu barang ini sudah jadi ya, sudah matang gitu ya, sudah jadi matang karena program BK ini nanti akan saya gunakan sebagai penilaian dalam UTS itu. Jadi memang harus sama dikerjakan dengan baik ya. Saya tidak mau kalau misalkan sama mengumpulkan terus ini daftar isinya acak-acakan gitu ya. Kita dulu kok daftar isinya kok acak-acakan, oh ya wis, berarti ini naik kelompokan tidak tenanan kayak gitu. Apa nih cover ya? Delok cover tidak menarik. Ya, jadi buatlah program BK ini nanti semenarik mungkin teman-teman.
buatlah seolah-olah sampean sudah bekerja di instansi. Sehingga ketika kepala sekolah itu melihat program yang kamu buat, itu sudah langsung senang deh sampean. Apalagi kepala sekolah itu memiliki wewenang untuk menilai kinerja adik-adik ya. Ketika jadi konselor itu kan kita dinilai kepala sekolah ya. Itu nanti insya Allah penilaiannya itu akan jauh lebih bagus gitu ya. Zaman cepat naik gitu. Itu teman-teman yang dapat Pak Abi sampaikan ya. Nanti silakan membuat kelompoknya, bergabung di kelompok masing-masing, kemudian mengerjakan ini. Itu. Terima kasih. Barangkali nanti kalaupun ada pertanyaan teman-teman ya, teman boleh chat Pak Abi di kolom ini teman-teman, grup WA ya, gitu. Ini saya buat video. Satu supaya saya dapat menerangkan, yang kedua adalah nanti pukul 10 itu saya ada acara sehingga mungkin teman-teman bisa mengerjakannya secara mandiri ya, mandiri kelompokan mandiri. Begitu. Matur nuwun, itu penjelasan saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi